Marhaban, marhaban Ramadan. Alhamdulillah, puja ke Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maihi wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatihi wa ala alihi wa ashabihi wa awliyaihi. Puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan saat ini masih menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat. Dua di antaranya adalah nikmat kesempatan dan nikmat kesehatan. Yang menurut Rasulullah Muhammad SAW, dua nikmat itu yang sering diabaikan, dilupakan oleh kebanyakan manusia. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh. Ada dua nikmat yang sering diabaikan, dilupakan oleh kebanyakan manusia. Apa dua nikmat itu? Nikmat kesehatan dan nikmat waktu lapang. Alhamdulillah, dengan dua nikmat itu pula kita telah dapat berhadir berkumpul di mushola yang luar biasa ini dalam rangka kita beribadah kepadanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh rangkaian ibadah kita terutama di bulan suci Ramadan diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu hadirin hadirat sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang semua kita sudah bisa membaca, menghafal, malah semua kita memahami ayat ini. Di penghujung ayat ini disebutkan bahwa perintah puasa Ramadan ini bertujuan mudah-mudahan kalian semua itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Allah masih berharap sebenarnya supaya kita yang melaksanakan rangkaian ibadah, tidak hanya puasa di bulan Ramadan ini, menjadi orang yang bertakwa. Bagaimana orang yang bertakwa? Yang semua karakter-karakter yang kita sampaikan itu menjadi pelajaran terpenting sebenarnya di dalam bulan suci Ramadan untuk mengantarkan kita keluar dari Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi dalam sebuah hadis disebutkan celaka seseorang Ramadan berlalu namun mereka belum mendapat ampunan Allah. Jadi banyak sekali pelajaran dan rangkaian ibadah yang mesti kita lakukan ketika nanti Ramadan keluar berlalu di hadapan kita di tahun ini, kita telah menjadi orang-orang yang bertakwa yang diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ada satu kisah. Kita mengenal Abdullah bin Ummi Maktum. Abdullah bin Ummi Maktum ini seorang sahabat yang matanya buta. Pada suatu malam, dan yang ingin saya sampaikan bahwa keistimewaan Abdullah bin Ummi Maktum ini luar biasa. Sampai-sampai dengan asbab beliau, Allah menurunkan beberapa ayat dalam surah Abasah. Dan asbab daripada diturunkannya ayat ini ketika Abdullah bin Ummi Maktum datang bertemu dengan Rasulullah. Beliau sidra urang yang buta. Jalan beliau kepayahan sebenarnya. Nya bahasa kita nya meseu-seu geja. Tidak ada yang papah beliau. Tapi diabaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, diabaikan.
sangat kondisional karena Rasulullah Muhammad SAW sedang berdiskusi dengan beberapa tokoh musyrik. Harapannya tokoh musyrik itu bisa memeluk agama Islam. Logika sederhana manusia seperti itu, tak terkecuali Rasulullah. Dengan diskusi yang luar biasa sehingga tokoh itu bisa masuk Islam. Tapi lagi-lagi dalam konteks itu hidayah. Hidayah bukan karena kita yang memberikan hidayah itu kemudian dia memeluk Islam. Allah yang menentukan hidayah itu. Maka logika sederhana dalam konteks dakwah kita ajak mereka. Maka dalam hal dakwah Bapak Ibu sekalian, kita tidak boleh berputus asa. Terus berusaha untuk berdakwah, mengajak orang untuk kebenaran dan seterusnya. Tidak boleh berputus asa. Tapakan urang untuk taat kepada Allah tidak boleh berputus asa. Uman tungkulun kamu meretuh ke kalau pegah, katertuh ke kalau pegah. Mungkin yang ke-101 kali dia mendapat hidayah. Tidak ada yang tahu. Kamu ribega, mungkin yang ke-1001 kali dia sadar, dia akan kembali ke jalan Allah. Maka pendakwah tidak boleh berputus asa. Logika kita seperti itu. Tapi lagi-lagi hidayah Allah yang memberikan. Terabaikan kedatangan Abdullah bin Umi Maktum. Terabaikan. Sehingga ini merupakan sebuah kekhilafan, sebuah kekeliruan. Sehingga Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diturunkan surah Abasa wa Tawalla. Abasa wa Tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Muhammad bermuka masam dan berpaling ketika datang orang yang buta. Tersirat di sana orang yang buta itu adalah Abdullah bin Umi Maktum. Tujuan beliau datang tidak lain, dia ingin mendapatkan pengetahuan dan ingin mensucikan diri. Tapi diabaikan oleh Rasulullah. Dan ayat ini pula sebenarnya itu menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana mengatakan bahwa Al-Quran itu produk daripada Muhammad SAW. Menjadi jawaban. Logika sederhananya mustahil seorang penulis kitab, penulis buku menegur dirinya sendiri dalam Al-Quran, dalam kitab yang dia tulis. Tidak ada buku barangkali ataupun tulisan-tulisan yang menegur penulisnya sendiri di dalam tulisan tersebut. Tidak ada. Dan kalau Al-Quran itu produk Muhammad, mustahil Muhammad itu menegur dirinya sendiri dalam Al-Quran. Dan ini menjadi jawaban terhadap pertanyaan orang-orang di luar sana yang mempersoalkan Al-Quran itu produk daripada Muhammad SAW. Ini mukadimah dulu sebelum masuk ke materi pokok tentang harta. Karena itu ada kaitan nantinya dengan orang yang bertakwa. Urungnya geprepre pajan materinya. Itu ada proses. Nah, proses. Kembali ke Abdullah bin Umi Maktum. Pada suatu malam dia pergi ke masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Malam itu dia bawa obor. Dia bawa lampu penerang. Bahasa Aceh gebapanyet kira-kira menan. Di tengah perjalanan bertemu dengan sahabat-sahabat Abdullah bin Umi Maktum yang punya hajat yang sama, menunaikan sholat berjamaah di masjid. Para sahabat ini mempertanya, senyum-senyum kemudian nanya kepada Abdullah bin Umi Maktum, "Ya Abdullah, kenapa engkau bawa obor? Padahal engkau seorang yang buta. Walaupun engkau bawa lampu yang terang sekalipun, engkau tidak bisa melihat karena engkau buta." Puji nawab daripada Abdullah bin Umi Maktum, beliau menjawab, "Memang saya buta, tapi dengan saya membawa obor ini, kalian tidak menabrakku ketika kalian jalan." Berbarenganlah mereka pergi ke masjid. Setelah selesai salat, kejadian yang terjadi tadi itu disampaikan kepada Rasulullah. Sehingga Rasulullah mengatakan, itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa itu memberikan kemudahan bagi yang lain, memberikan penerangan bagi yang lain, memberikan kesejukan, kebahagiaan bagi yang lain. Itu orang yang bertakwa. Dan semua karakter yang saya sebutkan itu diajarkan di dalam bulan Ramadan. Maka ini yang tidak kita pahami oleh sebahagian kita. Bagaimana hikmah yang luar biasa di bulan suci Ramadan.
Maka wajar kalau Rasulullah mengatakan kalau umatku itu mengetahui akan hikmah Ramadan, kan si bulan lang hitun dalake manthitun dalake Ramadan. Begitu antusiasme daripada seluruh masyarakat muslim kalau mereka tahu akan hikmah Ramadan. Tapi kita abai mempelajarinya, tidak bagaimana hikmah, bagaimana eksistensi keberadaan Ramadan itu sendiri. Jadi bagi kita Ramadan itu sama dengan bulan-bulan yang lain. Itulah mungkin sesuatu yang keliru dari pemahaman kita. Maka kalau ada orang mengatakan satu kaidah, kalau kita sudah sering berRamadan, barangkali interaksi dengan bulan ini sudah bertahun-tahun, sejak kita mumayyid dulu, barangkali sejak kita balik dulu sampai sekarang, jadi sensitivitas itu sudah berkurang mungkin karena kebiasa. Jadi kita menganggap ini biasa. Tapi bagi orang yang memahami, tentu Ramadan itu sesuatu yang luar biasa. Mustahil kalau bukan luar biasa Nabi mengatakan ini penghulu segala bulan. Sesuatu yang luar biasa. Maka pahami hikmah daripada bulan suci Ramadan ini. Abdullah bin Ummi Maktum, kemudian beliau meminta izin kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, mohon izin saya tidak pergi sholat subuh besok. Rasulullah mengatakan, wahai Abdullah, apakah engkau ketika di rumah mendengar suara azan? Tidak. Kamu mendengar suara azan? Tidak. Saya mendengarnya ya Rasulullah. Tidak ada rukhsah bagi kamu. Tidak ada keringan. Kamu tetap salat berjamaah dengan saya di masjid. Baik ya Rasulullah. Ketika beliau mendengar suara azan, beliau langsung bergegas untuk ke masjid. Apa yang terjadi? Di tengah perjalanan beliau tersandung batu dan kemudian beliau jatuh. Jadi waktu rubahnya red mukaile atu tanoh atu jalan, berdarahlah mukanya, berdarahlah wajahnya. Tidak ada yang menolong. Karena tidak ada seorang pun yang datang melihat beliau. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang. Laki ini kemudian membangunkan Abdullah bin Ummi Maktum. Dia bersihkan darah yang sudah membasahi wajahnya. Kemudian dipapah Abdullah bin Ummi Maktum, diantarnya sampai ke masjid. Tidak hanya itu, dia tunggu Abdullah bin Ummi Maktum selesai sholat, kemudian diantar balik sampai ke rumah. Dan itu dilakukan tidak hanya satu pagi, satu hari itu saja, berhari-hari lamanya pemuda ini melakukan hal yang sama. Sehingga timbullah pertanyaan Abdullah, wahai anak muda, siapa kamu ini sebenarnya? Pemuda itu tetap tidak mau menjawab. Tuan Abdullah tidak perlu tahu identitas saya. Yang penting saya tidak pamrih dengan Tuan Abdullah. Saya tetap mengantar Tuan. Saya tunggu Tuan sampai selesai sholat, saya antar balik sampai ke rumah. Dan tidak ada pamrih sama sekali. Demi Allah katanya, kalau Anda tidak mau mengatakan, tidak mau menjelaskan, tidak mau memberitahu kepada saya siapa kamu sebenarnya, dari mana kamu, asal kamu dan seterusnya, demi Allah mulai detik ini kamu tidak boleh lagi menolong saya, memapah saya, membantu saya dan seterusnya. Dikatakan oleh pemuda itu, saya ini ya Abdullah, saya ini iblis. Jadi cara ada pegah haruh terkejut ya, cara pegah iblis. Tapi mau cara pegah lainnya terkejut tuh. Lunyo iblis ya Abdullah. Lagi cerita di kampung. Nanti orang merumpok rimung, bak tabo, bak timpang jalan. Geplung ngemberduh geplung. Mai tanya yang orang pakai neplung nungku narimuang tadi. Membak cara pegah anak temakut orang. Pada rimung kan cukup juah, cukup buas dan sebagainya, membuat orang takut. Tapi bak cara gepegah, narimung tadi merumpok. Orang yang kedua geplong cit, tapi kita yang kiban nunggu mak, bak cara pegah. Jadi kesan yang muncul pun berbeda dari orang yang menerima pesan tadi. Nyo menancit, lo nyo iblis ya Abdullah. Abdullah terkejut di saat itu, ketika dia tahu bahwa yang menolongnya selama ini adalah iblis. Abdullah mengatakan, apa maksud kamu menolong saya, memapah saya dan seterusnya? Padahal tugas iblis itu menghalang-halangi anak Adam untuk beribadah kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kamu membantu saya, memberikan semangat, mendorong saya untuk kemudian
aku bisa sholat di masjid bersama dengan Rasulullah. Apa kata iblis itu? Tuan Abdullah, engkau ingat tidak 2 hari yang lalu atau 3 hari yang lalu engkau jatuh di saat itu saya datang untuk membantu engkau? Saya ingat ketika itu. Di saat saya menolong Tuan Abdullah, di saat itu Allah katakan kepada malaikat, wahai malaikat, hapuskan setengah dosa Abdullah ini. Hapuskan segala kesalahan dosanya setengah dari kesalahan yang dia buat. Dan aku khawatir ketika engkau jatuh yang kedua kalinya, seluruh dosa dan kesalahan engkau ini akan dihapuskan Allah. Rupanya kerja iblis. Dia khawatir seluruh dosa Abdullah itu dihapuskan oleh Allah. Rubah 3 setengah dosa dan kesalahan. Ada kekhawatiran, 1 kali jatuh, 1 kali lagi dia jatuh, seluruh dosa Abdullah itu akan dihapuskan. Maka dipupah, dipapah, dituntun sedemikian rupa, jangan sampai Abdullah jatuh yang kedua kali. Maka buat iblis luar biasa, dia halang-halangi. Dia masuk daripada pori-pori kita, Bapak Ibu sekalian. Dia sempat masuk, iblis itu. Tengah sembahyang sempat dia masuk. Maka dia menggoda kita dari aliran darah, dia masuk, menggoda kita. Maka kita lawan seluruh godaan-godaan syaitan itu yang membuat kita tidak ikhlas dalam beribadah. Maka yang menarik dari cerita ini keistiqomahan daripada Abdullah bin Umi Maktum tadi. Kondisinya kepayahan, Bapak Ibu sekalian. Beliau tidak ada penglihatan yang sempurna seperti kita. Beliau tidak uzur juga ketika itu. Tapi beliau bisa beribadah dengan maksimal. Kita kadang-kadang masjid di samping rumah. Nyo kamari aja kurang baju-baju yo di masjid. Pada baru belum sampai 10 yang pertama, belum sampai, masih pertengahan 10 yang pertama. Tapi kamu kurang di menasah, di menancit dari kalian, kamu kurang. Di awal-awal luar biasa, di awal Ramadan. Nah, ini keistiqomahan. Orang yang bertakwa itu orang yang istiqomah. Inilah yang diajarkan oleh Ramadan, keistiqomahan kita di dalam beribadah. Yang menurut Rasulullah Muhammad SAW, ibadah kita itu sebenarnya tidak perlu banyak. Sedekah kita misalnya, membantu saudara-saudara kita tidak perlu banyak. Tapi istiqamah tadi yang penting. Kepada mau sedekah 1 juta, 3 atau 2 3, kan mending 10.000 satu hari. Kita bantu fakir 10.000 satu hari. Nah, tambahan rezeki bantu 50.000 satu hari. Istiqamah. Daripada 2 3, 1 juta. Memang, tapi 2 tahun sekali. Yang dinilai oleh Allah adalah keistiqomahan, baru kemudian keikhlasan. Nah, itu yang sangat penting sekali. Jadi Ramadan mendidik kita menjadi orang-orang yang istiqomah. Kemudian bagaimana lagi orang yang bertakwa, yang semua pelajaran yang kita sampaikan nanti itu kita dapatkan di bulan Ramadan. Satu ketika Umar datang, seorang sahabat datang kepada Umar. Sahabat ini bertanya, wahai Umar, bagaimana orang yang bertakwa itu? Umar mengatakan, wahai sahabatku, engkau melihat gunung yang tinggi di sana? Saya melihatnya, wahai Umar. Bagaimana kalau kamu di atas bukit gunung yang tinggi itu? Saya akan berhati-hati, wahai Umar. Sedikit saya terpeleset, saya akan jatuh dan di sana saya akan binasa. Itulah orang-orang yang bertakwa. Orang yang hati-hati, waspada dalam tindakannya, dalam perbuatannya, dalam tutur katanya. Uronyo Bapak Ibu yang berbahagia, hoax, berita luar biasa. Fitnah terjadi di mana-mana. Yang sangat memiriskan hati kita, pelakonnya itu tidak hanya orang biasa, termasuk yang mengatakan diri ulama. Nyokan hoax sih, adanya loh begah. Beno begahnya de kahok lomnya. Yang melakoninya itu ulama. Menyegedanya urung-urung buat terminal oke lah. Tapi ini yang mengaku diri sebagai ulama, tokoh agama di Aceh. Jadi pelakon, penyebar berita hoax. Dia buat pendiskreditan. Dia buat pencitraan buruk, pencitraan negatif terhadap seseorang. Maka ada tanggung jawab muslim pribadi. Nyoperlein, klarifikasi, tabayun berita itu. Baik itu yang kita dapat secara langsung maupun dari media-media sosial.
Setiap berita hari ini yang kita dapat, kita langsung bulat-bulat kita terima. Tanpa mau klarifikasi. Kita uji dulu kebenaran berita itu. Kalau itu menyangkut satu orang, disampaikan oleh seseorang, cross check kepada 3 orang. Itu rumusnya seperti itulah kira-kira. Menyangkut seseorang, disampaikan oleh satu orang, cross check kepada 3 orang. Betul tidak berita itu? Oman ulama, baca ulama gede. Yang pegang dengku ulama, tokoh agama red hak Aceh, baca mana gede. Tanya mbak urang, betul yang beritanya. Jangan-jangan mereka dia membuat fitnah. Itu yang membuat Aceh secara khusus terjadi ketidakseimbangan dalam konteks sosial. Maka cross check, tabayun. Ya alladzina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Fatabayyan. Cross check, kemudian klarifikasi, tabayun dulu setiap berita yang datang. Itu tanggung jawab kita. Bayangkan, kalau seandainya pencitraan buruk itu kemudian disimpulkan oleh penguasa kita, disimpulkan oleh presiden, disimpulkan oleh gubernur, bupati, wali kota dan seterusnya, dipastikan tidak ada lagi orang baik di negeri ini. Betul ya negeri lomba. Hanali urang enggak dinangronya nunggu. Kalau itu langsung disimpulkan oleh presiden misalnya, disimpulkan oleh gubernur, bupati, wali kota, hanali urang enggak dinangronya. Maka kalau pencitraan buruk, termasuk dia itu anti NKRI, anti Pancasila dan seterusnya, kemudian disimpulkan oleh aparatur hukum, dipastikan di negeri ini, di tempat ini tidak ada lagi keadilan. Hanali keadilan nangro. Maka siapapun kita, karena ini perintah agama, tabayun setiap berita. Cross check kebenaran berita itu. Baik berita itu yang kita terima langsung maupun yang kita dapatkan daripada media sosial yang luar biasa hari ini. Maka orang yang bertakwa adalah orang yang hati-hati dalam setiap tindakan, dalam setiap perbuatan, termasuk dalam ucapan mereka. Itu orang yang bertakwa. Bapak Ibu hadirin sidang jamaah salat zuhur rahimakumullah. Kemudian bagaimana orang yang bertakwa selanjutnya? Dan semua itu kita dapatkan dalam bulan Ramadan. Kalau pelajaran-pelajaran ini bisa kita teruskan setelah bulan Ramadan berlalu, dipastikan di negeri ini Bapak Ibu sekalian, itu tidak akan berkekurangan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Tapi menjadi satu kelaziman dan rutinitas kita setelah selesai Ramadan, selesai ibadah kita. Ibu-ibu menancit tekali Ramadan telekum baru yang bali tegolomnya bali belum mantap. Simpan kembali di lemari sehingga katakan selamat tinggal dan sampai jumpa di Ramadan berikutnya. Kira-kira seperti itu. Urang kamu agak menanci pakai peci baru-baru di Ramadan. Setelah selesai Ramadan selesai. Ibadah kita biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang kita ambil selama kita melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kita ambil hikmah itu. Karena latihan kita sebenarnya untuk ujian di 11 bulan yang akan datang. Baik tidak kita? Bisa tidak kita menjadi orang yang bertakwa? 11 bulan yang akan datang hasilnya dilihat. Maka oleh karena itu, orang yang bertakwa itu orang yang senantiasa selalu istiqamah dalam beribadah. Kemudian mereka itu selalu berhati-hati dalam setiap tindakan, tingkah laku, perbuatan termasuk ucapan-ucapannya. Kemudian orang yang bertakwa, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang bertakwa orang yang menginfakkan hartanya baik dalam keadaan sempit, dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Harta itu Bapak Ibu sekalian, harta itu bukan tujuan hidup kita. Nah itu hakikatnya. Dia itu sarana saja. Pengamalan kita dalam keseharian, kita banting tulang dalam berbagai macam kegiatan kita, dalam usaha dan upaya kita dalam keseharian kita, seolah-olah harta itu menjadi tujuan kita.
Hakikat yang sebenarnya bukan tujuan, tetapi sarana untuk kemudian kita mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah kita semakin baik dengan harta kita dan sebagainya. Kita gunakan harta itu untuk kemudian kita bisa beribadah kepada Allah sebagai sarana, bukan tujuan. Ini yang tidak dipahami. Man menyerta fikir bahwa harta itu sebagai tujuan hidup kita, berbeda katanya yang ngempet gaki dan sebagainya. Ana beda. Jadi sekali lagi hakikat harta itu sebagai sarana untuk kemudian kita berubudiyah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hakikat harta sesuatu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Sesuatu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Oman Pak Tengku lun letapeng Pak Beng. Nah mertu-rtu juta, memiliar lah barangkali lambeng. Mantu tiatu tajak Pak Beng. Di tengah jalan mupok katanya kecelakaan, mati tuh di tinan. Harta tupo pengen. Harta ahli waris. Ada anak perumahan, harta wali dan sebagainya. Kenapa katanya hakikat harta itu yang kali tak infakkan di jalan Allah, itu harta kita. Itu yang tidak dipahami. Dan Rasulullah mengatakan itu, hakikat harta kita sesuatu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Maka berlomba-lomba kita bersedekah, berlomba-lomba kita menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan hidup kita di dunia ini hanya sebentar saja. Jadi apa yang kita tabung itu menjadi investment kita. Yang kemudian kita mengambil manfaatnya setelah kita meninggal nanti. Kehidupan kita ini kan ibarat orang merantau saja sebenarnya. Orang Aceh le di Jakarta. Orang Aceh le di luar Nanggro tadi. Kerja mereka macam-macam. Kita pastikan setiap bulan mereka mengirimkan segala sesuatu hasil upaya usaha mereka di sana ke kampung halaman. Sebagian yang dia dapatkan di tempat perantauan dia kembalikan. Dia kirim ke kampung halaman. Karena mereka yakin bahwa di sana itu tempat perantauan mereka. Dan di satu saat nanti mereka akan kembali ke kampung halamannya. Kadang-kadang ngengen kamu di Malaysia tadi ditelepon. Dipegah bak mak. Maknya nublo anak kameng kampung. Nublo anak lemo dan sebagainya. 5 tahun kemudian dia kembali ke kampung halaman. Rupanya ikan pinak le anak lemonya. Sudah beranak pinak. Ini tempat perantauan. Menancit ketika getanya tinggal taubat Allah Subhanahu wa taala. Sedekah yang kita harta yang kita sedekahkan di jalan Allah itu untuk kemanfaatan kita nanti di yaumil akhirah. Wa ma tunfiqu yuwaffa ilaikum. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Apa yang kamu infakkan itu untuk kebaikan kamu nanti. Maka tidak heran ketika kita nanti di yaumil akhirah ada istana yang luar biasa dalam sebuah riwayat. Kita terkejut. Malaikat kemudian mengajak kita masuk ke dalam istana itu luar biasa. Muatannya itu dari intan. Kita sempat bertanya, ini punya siapa? Ini punya kamu. Kenapa saya mendapat fasilitas yang luar biasa? Malaikat mengatakan, kamu bersedekah di jalan Allah. Kamu istiqamah dalam bersedekah. Jadilah banyak sekali balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa yang kita infakkan itu investasi kita di dunia untuk kemudian kita mengambil manfaat di yaumil akhirah nanti. Jadi sekali lagi hakikat daripada harta itu sesuatu yang telah kita infakkan di jalan Allah. Maka Islam tidak melarang kita menjadi orang kaya. Kan ada pemahaman-pemahaman yang keliru di luar sana. Orang Islam itu cukup dengan kehidupan mereka yang sederhana saja. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di awal beliau sangat berkecukupan. Tapi akhirnya beliau menjadi pedagang
menikah dengan Siti Khadijah dan hidup beliau sangat berkecukupan. Beliau kesusahan ketika itu. Akhirnya beliau hidup dalam kondisi yang berkecukupan. Sahabat-sahabat Rasulullah juga begitu. Termasuk Abdurrahman bin Auf, pedagang yang kaya raya. Tapi mereka mengetahui akan hakikat harta yang mereka miliki. Semua diinfakkan di jalan Allah untuk jihad fisabilillah. Maka Islam sama sekali tidak melarang kita menjadi orang kaya. Malah dalam satu hadis, Abdullah bin Umar mendengar ini. Abdullah bin Umar, dia mendengar Rasulullah mengatakan Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang kaya, dan orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah. Allah mencintai orang kaya. Artinya Islam tidak melarang kita menjadi orang yang kaya. Proses pemilikan harta itu yang sangat penting yang harus kita pahami. Islam itu mengajarkan kepada kita bagaimana kepemilikan harta itu harus melalui proses-proses yang benar. Itu yang harus kita pahami. Memang Islam memberikan kesempatan kepada kita seluas-luasnya supaya kita menjadi orang kaya. Tapi proses kepemilikan harta itu, kekayaan itu yang harus kita perhatikan secara benar. Kira-kira beta cok atagop lah. Beta cu atagop, beta korupsi dan sebagainya. Kepemilikannya, prosesnya harus melalui proses yang halal. Hadirin yang berbahagia. Maka dengan harta yang banyak yang kita miliki, kita justru setelah itu taat kepada Allah. Justru setelah itu kita semakin dekat dengan Allah. Yang harus kita pahami bahwa dalam harta kita itu ada hak milik orang lain. Maka kemudian gepegah dalam Al-Quran, ingin hartanya ditambah, ingin rezekinya ditambah, maka harus bersedekah. Logika sederhana mana mungkin. Harta yang kita sedekahkan itu kan berkurang. Napeng 10 ribe, tajuk kegok 5 ribe. Berkurang, itu logika sederhana. Tapi Allah kepegah tak pancing rezekinya dengan harta, dengan sedekah katanya. Allah akan tambah lagi harta kita kalau kita bersedekah di jalan Allah. Maka jangan ada kekhawatiran bagi kita ketika kita bersedekah di jalan Allah. Kadang-kadang kena pikirannya tajuk 10 ribe, napeng 20 ribe, tajuk sedekah, tajuk untuk pembangunan masjid atau urung fakir 10 ribe, tinggal 10 ribe, kah berkurang harta kita. Tapi hakikatnya semakin bertambah. Itu hakikat kepemilikan harta dalam perspektif Islam. Mari sejenak kita melihat beberapa kisah kedermawanan Nabi. Bagaimana beliau dengan harta yang beliau miliki itu. Ayat yang saya bacakan tadi itu kan dalam orang yang bertakwa itu orang yang bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit, dalam kondisi apapun. Rasulullah itu pernah satu ketika beliau sudah memakai pakaian, datang orang Badui tanpa mengatakan sesuatu, langsung merampas pakaian Nabi. Hampir terjungkal Nabi ketika sahabat ingin mengambil tindakan, Rasulullah melarang. Sehingga beliau membuka bajunya, dia serahkan ke orang Badui. 2 hari kemudian beliau pergi ke pasar. Di tengah perjalanan ke pasar, beliau bertemu dengan seorang pemuda yang sedang menangis. Kemudian dia membelakangi jalan. Nabi iba dan terharu. Kemudian Nabi datang, "Wahai anak muda, kenapa engkau menangis?" "Ya Rasulullah, saya seorang hamba sahaya, seorang budak belian. Majikan saya menitipkan kepada saya itu 2 dirham supaya saya membelanjakan kebutuhan rumah majikan saya. Di tengah perjalanan ya Rasulullah, saya kehilangan 1 dirham. Maka saya takut dan khawatir. Kalau saya pulang, pasti tuan atau majikan saya akan memarahi saya." Langsung dia mengambil 1 dirham milik Rasulullah, dia sempurnakan kembali menjadi 2 dirham. Kemudian Rasulullah pergi ke pasar. Setelah beliau membeli pakaian, beliau bertemu dengan seorang pengemis yang nyaris tidak berpakaian. Kemudian pengemis itu mengatakan,
Siapa yang memberikan pakaian kepadaku pada hari ini, maka Allah akan memberikan pakaian kepadanya di hari akhirat nanti. Rasulullah langsung pakaian baru yang dia baru beli itu dia serahkan kepada pengemis, peminta-minta yang nyaris tak berpakaian. Beliau keluar daripada pasar itu, bertemu lagi dengan pemuda tadi, masih dalam keadaan menangis. Nabi terharu campur penasaran, dia dekati laki-laki ini. Kenapa engkau masih menangis? Ya Rasulullah, saya menangis tadi karena kehilangan 1 dirham. Alhamdulillah engkau telah menyempurnakan menjadi 2 dirham. Ini saya menangis, saya sudah takut pulang ke rumah majikan saya. Pasti saya dimarahi oleh tuan majikan saya, karena saya sudah terlambat pulang ke rumah majikan. Kalau begitu mari saya antar kamu ke rumah majikan kamu. Legejuk peng, yang geintat nomor rumah. Truk ke dia rumah majikan, Rasulullah sendiri yang menjelaskan segala sesuatu yang menjadi kesusahan yang dirasakan oleh budak belian tadi. Rasulullah menjelaskan dari kehilangan 1 dirham sampai kemudian dia khawatir dimarahi oleh majikannya. Beliau yang jelaskan. Dilihat akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah. Beberapa hari kemudian anak muda ini, budak belian ini dimerdekakan oleh majikan. Diketahui oleh Rasulullah. Rasulullah berdoa kepada Allah, ya Allah, belum ada 2 dirham seberkah 2 dirham pada hari itu. Yang susah dibahagiakan, yang tidak berpakaian diberi pakaian, kemudian budak belian dimerdekakan oleh majikannya. Alhamdulillah. Pada peng cuma 2 dirham, geblo pakaian kabeh ban mandum peng. Li geblo pakaian kalian gejuk lom kurang, masya Allah. Nya gedanya barangkali hana sampai lagi lah. Tapi Rasulullah begitu. Ada hak orang lain di sana. Pada kondisi sangat payah Nabi. Ledicok baje orangnya dirumput, baje dirampas bajunya oleh orang Badui, mengharap ridha Allah, kemudian dia berikan kepada orang Badui. Kemudian di kesempatan yang lain beliau beli pakaian yang baru untuk menggantikan pakaian itu. Ada yang minta beliau mengharap ridha Allah, kemudian beliau memberikan pakaian itu kepada pengemis tadi. Nah itu, jadi di dalam Islam itu ada hak. Ada hak yang lain di sana. Jadi berbeda dengan konsep-konsep kepemilikan harta dari ideologi-ideologi lain selain Islam. Sosialis, komunis misalnya, kapitalisme dan seterusnya. Berbeda sekali. Jadi kepemilikan harta dalam Islam ada hak yang lain. Ada hak orang lain di sana. Karena apa yang kita dapatkan, apa yang kita peroleh itu dalam konteks harta, ban mandumnya adalah mutlak milik Allah yang dititipkan kepada kita. Jadi oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, konsep harta yang saya sampaikan itu menjadi penting bagi kita. Kenapa kita harus betul memahami? Inilah yang kemudian membuat kita kikir, membuat kita bakhil di dalam kehidupan, tidak peduli kepada sesama. Kita tidak paham akan harta ini, maka tidak heran kalau dalam masyarakat kita banyak orang yang kikir, tidak peduli kepada sesama. Nyawa teoro raya tinggal waktu hari raya, kita lihatlah kondisinya. Kita sudah memakai pakaian baru, anak-anak kita sudah pakai sandal baru, pakaian baru. Percaya anak tetangga kita itu, jangankan pakaian tahun yang lalu, jangankan pakaian baru di tahun itu, pakaian tahun yang lalu pun tidak ada. Maka Islam menuntut kita untuk memberikan kepedulian ini kepada mereka. Jangan sampai kemudian kita dicap, diberikan stigma oleh Allah sebagai pendusta-pendusta agama. Pendusta agama itu karena kita tidak peduli kepada anak yatim. Kita tidak peduli kepada orang-orang yang lemah dari segi ekonomi. Maka bantu mereka. Maka oleh karena itu, pahami akan keberadaan harta itu yang kita miliki, untuk kemudian kita bisa membantu saudara-saudara kita yang lemah, saudara-saudara kita yang fakir. Maka Islam luar biasa sebenarnya kalau kita mau memahami konsep Islam dalam seluruh aspek kehidupan kita.
Kalau orang orientalis katakan Islam itu agama yang sangat paripurna, agama yang luar biasa, komprehensif, universal. Cuma penganutnya saja yang error, kata dia. Ketika penganut yang error. Namanya ka error, istilah komputernya kan ka error, ka rusak. Rusak mandum. Sistem rusak. Ajarannya luar biasa. Cuman kita saja yang error. Mudah-mudahan Ramadan kali ini betul-betul menjadi kita, mendidik kita menjadi manusia-manusia paripurna. Manusia-manusia bertakwa kepada Allah. Dan harapannya setelah Ramadan berlalu, kita telah menjadi orang yang bertakwa dan telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kenapa buka tanya jawab pada kapo dua. Mungkin kamu mada kamu tago. Jadi kamu pun mendung dah. Jadi demikian barangkali yang dapat saya sampaikan. Kira-kira ada 40 menit lebih kurang saya berdiri di hadapan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tidak membuka sesi tanya jawab di kesempatan ini. Saya menganggap semua kita sudah paham apa yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban, marhaban, Ramadan.